Mari kita buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal yang pertama, kita melanjutkan perenungan kita beberapa waktu yang lalu. Kita bergantian 5 sampai dengan ayat 24, lalu 25 kita sama-sama. Injil Lukas pasal 1, ayat 5 sampai dengan 25. Saya mulai ayat yang kelima. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Tapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia akan minum anggur atau dia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar, dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Sama-sama. Inilah satu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Mari kita berdoa. Kami berdoa menaikkan syukur kami untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah, mengingat cinta kasih Tuhan yang telah memelihara hidup kami, dan sekali lagi kami juga diingatkan dengan kebenaran firman. Kiranya Tuhan yang memimpin kami melalui pekerjaan Allah Roh Kudus Sang Pemberi firman itu, supaya kami boleh mengerti kebenaran dan kebenaran mempengaruhi kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Bapak, Ibu, dan saya berbicara mengenai iman yang sejati, termasuk ketika Saudara dan saya berbicara mengenai iman orang yang bernama Sakaria ini, saya mau ajak kita mulai dengan mengingat beberapa hal. Saya mulai dengan ayat yang ke-6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Iman yang sejati adalah iman yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya, dan dia punya beberapa karakteristik ini. Yang pertama, iman yang sejati itu bersifat eksternal, namun memiliki dampak eksternal terhadap kita. Sekali lagi, pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita adalah pekerjaan yang bersifat internal di dalam diri saudara dan saya, tetapi dampaknya itu bersifat eksternal. Sakaria dan Elisabet disebut sebagai orang yang benar. Mengapa mereka disebut sebagai orang benar? Bukan karena mereka tidak pernah bikin dosa, tetapi Allah membenarkan mereka. Bapak, Ibu, dan saya mesti ingat bahwa pembenaran itu terjadi karena iman. Berarti Roh Kudus mesti bekerja, melahirbarukan mereka, memberikan iman, supaya mereka kemudian percaya dan mengalami apa yang disebut sebagai pembenaran. Maka ini adalah sebuah pekerjaan internal Tuhan melalui pekerjaan Allah Roh Kudus di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya.
tetapi dampaknya eksternal. Di dalam ayat yang ke-6 juga di situ dikatakan, mereka itu hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi karena Allah bekerja secara internal, maka mereka memiliki kehidupan yang sesuai dengan firman. Dan Alkitab bilang tidak bercacat. Artinya mereka berjuang seumur hidup mereka, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka iman itu sesuatu yang bersifat internal, dikerjakan Allah di dalam kehidupan saudara dan saya, tetapi bersifat eksternal pada saat yang sama, di dalam ekspresinya atau di dalam dampaknya. Yang kedua, Bapak Ibu, iman adalah sesuatu yang sangat personal. Jadi saya tidak bisa saya mengimani sesuatu, memastikan anak saya mengimani iman yang sama. Itu kan nggak bisa. Kenapa? Karena iman adalah sesuatu yang bersifat personal. Allah mengerjakan di dalam pribadi lepas pribadi. Namun orang-orang beriman adalah orang-orang yang akan mengekspresikan iman yang bersifat personal itu di dalam kehidupan komunal. Jadi iman tidak pernah menjadikan Bapak Ibu dan saya orang-orang yang eksklusif, orang-orang yang terisolasi. Tidak pernah itu. Oleh sebab itu Alkitab bilang begini, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus bilang, tunjukkanlah kepadaku iman yang benar itu tanpa perbuatan. Artinya perbuatan itu bukan hanya perbuatan baik bagi diri kita sendiri, tetapi hal-hal yang saudara dan saya ekspresikan melalui iman itu harusnya baik juga bagi orang lain. Sehingga iman yang bersifat personal, sekali lagi, selalu terekspresi di dalam kehidupan komunal. Iman datang dari pekerjaan Allah Roh Kudus. Dan Bapak Ibu dan saya akan melihat dengan jelas dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ketika Roh Kudus datang, Roh Kudus bekerja pada hari raya Pentakosta. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Saya kira yang paling utama bukan memberikan karunia kepada mereka, tetapi orang-orang yang takut, yang mengurung diri di dalam rumah itu. Kemudian setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berubah. Mereka seperti punya keberanian keluar dari rumah dan kemudian bersaksi di depan publik. Roh Kudus menarik mereka dari kehidupan di dalam rumah menuju ke mana? Masuk ke dalam ruang publik dan bersaksi di sana. Maka Bapak Ibu dan saya bisa melihat bahwa ketika Roh Kudus bekerja memberi iman kepada orang percaya, sekali lagi, sesuatu yang bersifat, iman yang bersifat personal itu diekspresikan di dalam kehidupan komunal. Diekspresikan di dalam kehidupan yang kalau kita tidak bilang komunal dalam kehidupan publik, bahkan itu sesuatu yang sangat universal, bukan hanya untuk orang percaya. Oleh karena itu maka hari ini ketika Bapak Ibu dan saya melihat cerita mengenai Zakaria dan Elisabet, saya kira ada hal yang penting yang Bapak Ibu dan saya bisa pelajari mengenai karakteristik iman yang sejati. Khususnya di dalam poin yang kedua, personal tetapi juga komunal. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk lihat ada 2 poin yang memberi petunjuk bahwa ekspresi iman yang bersifat personal di dalam kehidupan Zakaria itu kemudian diarahkan oleh Tuhan kepada hal-hal yang bersifat komunal. Mari kita mulai dengan yang pertama. Zakaria memiliki iman yang sejati. Iman yang sejati membuat dia setia melayani Tuhan di dalam pergumulannya. Sekali lagi, dia setia melayani Tuhan di dalam pergumulannya. Ayat yang ke-7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ayat 25. Inilah satu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Zakaria melayani sebagai seorang hamba Tuhan, tetapi dia bergumul. Karena selama dia belum memiliki anak, dia pikul aib itu setiap kali dia melayani Tuhan. Maka ketika Tuhan itu memberikan kepada dia seorang anak, menjanjikan dia seorang anak, dia bilang, sekarang Tuhan mengangkat aib itu. Aib apa nanti Bapak Ibu dan saya akan bahas, tetapi yang saya mau katakan sekarang adalah seumur hidupnya ketika dia melayani, ketika dia memberitakan firman, ketika dia mempersembahkan korban, bahkan korban pengampunan dosa, orang yang dia layani itu melihat dia sebagai orang yang membawa aib. Sehingga sulit bagi dia untuk mengerjakan pelayanan dengan leluasa. Ada seorang penulis pakai istilah pain of ministry. Di dalam semua pelayanan pasti ada pergumulan. Di dalam semua pelayanan pasti ada kesulitan. Kita nggak usah ngomong dulu Zakaria. Mari Bapak Ibu dan saya ngomong pelayanan. Natur daripada pelayanan itu sendiri. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya menggunakan kata pelayanan, berarti ada pekerjaan. Di dalam pelayanan itu selalu ada pekerjaan yang namanya melayani. Di dalam Alkitab yang melayani, yang namanya melayani itu pekerjaan budak, itu adalah pekerjaan seorang hamba. Sehingga kalau Bapak Ibu dan saya bilang, saya mau melayani, seharusnya kita sudah punya ekspektasi di depan bahwa ini sulit. Seharusnya Bapak Ibu dan saya sudah mempersiapkan hati bahwa pasti akan ada banyak pergumulan. Kenapa? Karena yang namanya pelayanan itu berarti kita sementara melakukan sebuah pekerjaan dan biasanya dilakukan oleh hamba. Biasanya dilakukan oleh para budak. Kalau Bapak Ibu bilang, saya bukan hamba, saya bukan budak. Iya, kita ini mungkin bukan hamba, kita bukan budak. Tetapi untuk melayani Bapak Ibu dan saya harus merendahkan diri untuk bisa melakukan pekerjaan seorang budak. Apapun status sosial Bapak Ibu. Apapun posisi Bapak Ibu.
Tetapi yang namanya pelayanan berarti kita sementara mengambil dan melakukan pekerjaan seorang hamba, mengambil dan melakukan pelayanan seorang budak. Maka Bapak Ibu dan saya akan melihat bahwa di dalam pelayanan ada kesulitan, dan kesulitan yang terbesar adalah paling tidak sudah mulai mengalahkan diri kita untuk kemudian melayani orang lain. Yang namanya pelayanan kadang-kadang Bapak Ibu dan saya tidak bisa pilih kan ya. Bapak Ibu dan saya tidak bisa pilih melayani di mana. Bapak Ibu dan saya tidak bisa pilih melayani siapa. Ada masa di mana Tuhan memperhadapkan kita dengan orang-orang yang Bapak Ibu dan saya tidak pernah duga. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Tetapi kalau kita mau melayani, maka Bapak Ibu dan saya pasti dituntut untuk mengalami apa yang disebut sebagai pergumulan, korban, merendahkan diri kita untuk kemudian melayani orang lain. Ini Bapak Ibu dan saya bisa aplikasikan dalam kehidupan keluarga kan ya. Saya pernah sampaikan di sini bahwa ketika suami dan istri berrelasi, suami melayani istri, istri melayani suami, itu bukan karena yang satu lebih tinggi dari yang lain. Tidak ada saya kira istri yang masak untuk suaminya karena takut kalau suami pulang tidak ada makanan dipecat sama suaminya. Saya kira enggak ada. Kenapa saudara melayani? Ada yang bilang karena cinta, betul. Tetapi cinta itu membuat dua orang yang setara ini, salah satu yang mau melayani harus merendahkan dirinya, seolah-olah menempatkan diri di bawah dari yang lain untuk kemudian melayani pribadi yang lain itu. Istri merendahkan diri supaya bisa melayani suami. Suami merendahkan diri supaya bisa melayani istri. Di dalam pelayanan, Bapak Ibu juga akan menemukan sedemikian. Di dalam konteks kita melayani, siapapun kita, ketika kita ada di dalam gereja, Bapak Ibu dan saya akan melepaskan banyak hal yang membuat kita terhormat dan layak untuk dilayani, supaya Bapak Ibu dan saya bisa melayani. Nah, ini adalah teladan dari Yesus Kristus. Menarik bahwa Lukas menempatkan cerita ini di sekitar berita Natal. Supaya Bapak Ibu dan saya mungkin, kita Gereja Cikarang punya tradisi menarik. Lilin pertama, lilin kedua, lilin ketiga, lilin keempat. Sampai dengan di mana hari, di mana saudara dan saya merayakan Natal. Ini kan masa pranatal. Dan Lukas seperti sebelum masuk ke dalam cerita Natal, dia memberikan juga cerita-cerita pranatal kepada Bapak Ibu dan saya. Dan itu menggambarkan Yesus Kristus. Mari kita lihat Filipi pasal yang kedua. Kita baca bergantian ayat 5-11, Filipi pasal yang kedua. Saya 5, Bapak Ibu 6, bergantian sampai 10, lalu 11 kita baca sama-sama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Dalam ayat 5, Paulus memberi nasihat supaya kita belajar dari Yesus Kristus. Merendahkan diri, menaruh pikiran yang sama dengan Kristus, memiliki perasaan yang sama dengan Kristus. Lalu kemudian ayat yang ke-6 dia bilang, Yesus Kristus itu ada dalam rupa Allah. Istilah morfe bicara mengenai natur. Artinya dia itu adalah pribadi ilahi. Kalau berbicara mengenai naturnya, dia adalah pribadi ilahi, dia adalah Allah. Yesus adalah Allah, dan kalau dia Allah, kemuliaannya dia itu tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Allah adalah pribadi yang paling besar, Allah adalah pribadi yang paling mulia. Kalau Bapak Ibu dan saya bikin stratanya, ini yang paling tinggi ini. Tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Lalu kemudian ayat yang ke-7, apa yang dia lakukan? Yang paling tinggi itu. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Bapak Ibu akan menemukan Yesus merendahkan dirinya 2 kali di dalam teks ini. Di dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-7, dia mengosongkan dirinya, bukan dengan membuang keilahiannya. Sama seperti Bapak Ibu adalah orang-orang yang terhormat. Bapak Ibu tidak perlu membuang kehormatan Bapak Ibu untuk bisa melayani. Tetapi dia yang terhormat itu dikatakan mengosongkan diri, bukan dengan membuang sesuatu yang dia miliki. Seorang penulis pakai istilah by taking and becoming. Mengambil sesuatu yang sebelumnya tidak dimiliki, sehingga yang tadinya Allah itu sekarang menjadi Allah dan manusia. Tetapi ini disebut sebagai pengosongan diri karena dia bukan menambahkan sesuatu yang lebih mulia dari yang sebelumnya. Tetapi dia merendahkan dirinya, mengasumsikan sesuatu yang lebih rendah dari yang seharusnya, yaitu natur seorang manusia. Ini adalah perendahan diri yang pertama. Dia datang, Allah menjadi manusia. Sampai hari ini orang tidak bisa percaya itu karena dia merendahkan diri sedemikian rupa. Tetapi ketika dia menjadi setara dengan saudara dan saya, dengan manusia, ayat yang ke-8 bilang, dan dalam keadaan sebagai manusia yang setara dengan kita, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu akan menemukan 2 kali dia merendahkan dirinya. Allah merendahkan diri setara dengan saudara dan saya. Dan dalam posisi setara dengan saudara dan saya, dia merendahkan dirinya, melakukan pekerjaan seorang hamba untuk melayani engkau dan saya.
Inilah yang Paulus bilang, kamu harus memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Bapak, Ibu, dan saya menemukan Sakaria memiliki pikiran dan perasaan yang sama. Kiranya Bapak, Ibu, dan saya juga memiliki pikiran dan perasaan yang sama. Bahkan Sakaria saya kira mengalami sesuatu yang sedikit lebih sulit. Mungkin Bapak, Ibu, dan saya juga bisa mengasumsikan hal ini. Ketika di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, orang benar ini ternyata pada faktanya mandul. Kemandulan menjadi aib bagi dia, kutuk bagi dia. Kenapa? Karena Ulangan pasal 28 mengatakan ketika Allah mengutuk orang karena berdosa, Allah akan buat dia mandul. Sekali lagi, Allah buat dia mandul karena dia berdosa. Tetapi ini kan gak boleh digeneralisir. Jadi ada orang yang kalau dia berdosa Allah hukum dengan kemandulan. Tetapi itu tidak sama dengan mengatakan semua orang mandul adalah orang berdosa. Itu sama seperti logika ini kan Bapak Ibu. Semua monyet adalah makhluk hidup. Setuju kan Bapak Ibu? Tapi Bapak Ibu kan gak mau balik tuh. Semua makhluk hidup adalah monyet. Itu kan gak bisa. Dia yang satu terma yang lebih sempit, satu terma yang lebih luas. Monyet itu masuk di dalam terma yang lebih luas yaitu makhluk hidup. Sehingga kita akan bilang semua makhluk hidup, terbalik. Semua monyet adalah makhluk hidup. Kita setuju itu. Tetapi kita nggak akan mau balik. Demikian juga ada orang-orang yang berdosa dihukum dengan kemandulan. Tetapi tidak semua orang mandul adalah orang berdosa. Persoalannya orang-orang yang disebut sebagai orang Israel pada masa itu bukan orang-orang yang cukup dewasa. Sehingga mereka hanya membaca Alkitab huruf demi huruf. Dan akibatnya orang-orang seperti Sakaria itu mengalami aib seumur hidup mereka. Saya kira sulit seorang hamba Tuhan kemudian melayani dan dia tahu dia dipandang sebelah mata. Diremehkan, ditolak. Bahkan bagi sebagian orang ketika mereka bawa korban pengampunan dosa dan imam itu harus kemudian mempersembahkan korban pengampunan dosa itu. Orang akan memandang bagaimana ya? Bagaimana kamu mau mempersembahkan korban pengampunan dosa sementara dosamu sendiri tak diampuni? Sulit kan Bapak Ibu ya? Sulit bagi dia untuk kemudian melakukan pelayanan yang sedemikian. Inilah duri di dalam daging dari orang yang bernama Sakaria. Seringkali ini menjadi penghambat bagi banyak orang untuk kemudian melayani. Tapi Bapak Ibu bisa lihat sekarang apa karakteristik iman yang sejati. Iman yang sejati membuat orang Kristen melampaui duri di dalam daging mereka dan mereka tetap melayani Tuhan. Seumur hidup dia tetap melayani Tuhan. Dia tahu setiap kali dia melayani dia diremehkan, ditolak, dilecehkan, bahkan mungkin orang sulit untuk mengerti dia. Sementara di sisi yang lain Allah seperti juga tidak mengerti dia. Allah seperti membiarkan dia melayani sambil memikul aib bagi masyarakat itu. Saya merasa bahwa kalau seandainya saya ada pada posisi itu, sangat sulit untuk melayani. Bagaimana mau mengatakan inilah firman dari Allah yang suci. Sementara semua orang menganggap kita sebagai salah satu orang yang paling berdosa di dalam ruangan itu. Tetapi dia tidak pernah berhenti melakukan pekerjaannya. Dan Bapak Ibu lihat ya, ada banyak sekali imam, ribuan imam, sehingga tidak semua imam pada hari itu punya kesempatan seperti Sakaria. Ada banyak imam yang mati dan tidak pernah masuk ke dalam ruang maha suci seperti yang dialami oleh Sakaria. Salah satu mimpi seorang imam pada masa itu adalah melayani Tuhan seperti Sakaria. Oleh sebab itu mesti diundi kan ya. Ini masalah fairness-nya. Kalau seandainya semua punya kesempatan tinggal bagi giliran. Tetapi karena tidak semua punya kesempatan dan banyak imam sampai mati tidak pernah menikmati kesempatan seperti ini, maka itu harus diundi. Dan saya kira Sakaria biasanya cuma satu kali. Imam pada masa itu masuk ke dalam itu cuma satu kali. Satu kali seumur hidup Bapak Ibu. Sehingga ini adalah sebuah kesempatan yang besar. Tapi Sakaria tidak menjadikan duri di dalam daging sebagai hambatan untuk melakukan pekerjaan ini. Kalau memang dia dianggap sebagai orang berdosa harus masuk ke dalam ruang yang dianggap paling sakral itu. Sulit bagi dia. Tapi dia tahu Tuhan yang panggil dia. Dan kemudian dia pergi masuk ke sana. Bapak Ibu saya kira inilah petunjuk kepada apa yang disebut sebagai kesalehan sejati yang lahir dari iman yang sejati. Pergumulan Sakaria itu tidak terkait dengan dosa. Maka kita akan selalu menemukan bahwa di dalam dunia ini Bapak Ibu dan saya selalu dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang manusia. Bisa jadi sudut pandang itu benar sesuai dengan cara Tuhan memandang kita, tetapi bisa jadi salah. Yang kedua adalah sudut pandang Tuhan terhadap kita. Selalu Bapak Ibu dan saya hidup di dalam dunia kita akan menghadapi dua sudut pandang ini. Orang memandang kita dan Tuhan memandang kita. Sekali lagi, orang punya sudut pandang bisa saja benar. Karena sesuai dengan sudut pandang Tuhan terhadap kita. Tapi ada masa di mana Bapak Ibu dan saya menemukan bahwa orang seperti Sakaria hidup benar, hidup tidak bercela di mata Tuhan, tetapi di mata manusia, dia adalah orang berdosa, orang yang sementara menanggung aib.
Kita perlu belajar dari sini bahwa ada masa di mana penilaian manusia itu bukan yang terpenting. Ada masa di mana Bapak Ibu dan saya harus memperhitungkan secara serius apa yang disebut sebagai kehendak Tuhan, apa yang disebut sebagai apa yang keinginan Tuhan bagi saudara dan saya. Dan yang Sakaria pertimbangkan adalah keinginan Tuhan. Banyak orang menjadikan alasan dalam tanda petik ya, kegagalannya, duri di dalam dagingnya sebagai hambatan untuk kemudian melayani Tuhan. Mereka tidak mau pergi. Sakaria tidak, karena bagi dia yang paling penting adalah apa yang Tuhan pikirkan tentang dia. Saya kira kita juga bisa belajar hal yang kedua ketika saudara dan saya bergumul secara personal. Mungkin kita bisa bertanya, Tuhan, apakah saya salah, apakah saya berdosa? Tetapi jangan juga setiap pergumulan diasumsikan dengan dosa. Seolah-olah pasti kita sementara berdosa. Mungkin saja Tuhan mau menyatakan kemuliaannya melalui hal ini. Gampang memang mengkhotbahkan hal ini kan Bapak Ibu ya. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Itu di akhir hidup sebelum Sakaria berhadapan dengan kematian. Tapi sepanjang dia tanggung aib itu seumur hidupnya, itu kan sesuatu yang sulit. Tetapi Allah yang Bapak Ibu dan saya punya adalah Allah yang memang bisa untuk menyatakan kemuliaannya pada waktunya melalui pergumulan yang saudara dan saya hadapi. Yang berikut, ketika saudara dan saya berhadapan dengan orang lain yang sementara mengalami kesulitan, jangan terlalu cepat memberikan penilaian. Jangan terlalu cepat memberikan penghakiman. Karena belum tentu penghakiman atau penilaian yang Bapak Ibu dan saya berikan persis seperti cara Tuhan memberi penilaian terhadap orang itu. Sakaria adalah orang yang menanggung beban yang tidak seharusnya. Namun sekali lagi yang saya mau ajak Bapak Ibu untuk lihat adalah Tuhan telah memberikan iman yang sejati. Iman yang sejati memberikan kepada dia kesalehan sejati. Dia melampaui apa yang kemudian dituntut, apa yang kemudian menjadi penghalang bagi dia untuk melayani. Mengalami pergumulan seumur hidup, tetapi tetap melayani dengan benar. Tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Bagi saya ini sulit. Banyak orang pakai alasan, Tuhan engkau mengizinkan saya mengalami banyak kesulitan. Karena engkau yang mengizinkan biar saya melawan engkau sekali ini saja. Tapi Bapak Ibu dan saya menemukan yang berbeda pada Sakaria. Iman sejati memimpin dia kepada kesalehan sejati. Sehingga dia tetap hidup benar, tetap melayani Tuhan di dalam kesulitan-kesulitannya dia. Inilah cinta yang sejati bukan? Baik kepada Allah maupun kepada sesama. Kasih yang sejati membuat Bapak Ibu dan saya berpikir dan bertindak dengan benar apapun perasaannya. Kadang-kadang kita berpikir benar, bertindak benar kalau perasaan lagi bagus. Tapi kalau kita lagi nggak bagus, pikiran dan perasaan kita nggak benar. Tadi pagi saya emosi sekali, buru-buru Bapak Ibu, 4:30 saya buru-buru dari Depok kemari. Dengan harapan sampai sini sebelum 4:30, jadi masih bisa beres-beres persiapan. Tahu-tahu biasa saya keluar di Cibatu ya, kilometer 34 itu. Sampai di sini ditutup Bapak Ibu. Oke lah saya pikir nggak apa-apa, saya tanya satpam. Karena saya masih belum terlalu pemetaan jalur. Tiap hari kalau datang lewat 34 Bapak Ibu. Sehingga jalur yang lain kan saya nggak hafal. Jadi akhirnya saya tanya satpamnya lewat mana, dia kasih tunjuk jalan. Pak, Bapak balik dari sini, nanti balik arah tahu kan tahu. Nah nanti lurus sedikit ke kiri lalu ke kanan. Pokoknya dia ngomong gitu, saya ingat-ingat lah. Saya pergi, saya balik Bapak Ibu. Keluar di ujung, di tempat yang sama, ketemu satpam itu lagi. Saya bilang ini salah. Pak, nanti Bapak dari sini, dia kasih tahu, saya ulang lagi. Bapak Ibu tahu, saya ketemu dia 3 kali. Kali yang ketiga saya turun dari mobil, kemudian saya bilang, Pak, kalau sekali lagi saya ketemu Bapak, saya marah. Sekarang ini saya sudah marah nih ya. Saya mutar-mutar 1/2 jam. Lalu kemudian kali yang keempat itu dia bilang, apakah saya antar? Saya pikir kasihan juga kan ya. Jadi sudah lagi saya mutar lagi, saya telepon Pak Peter. Pak Peter tahu tuh, waktu saya telepon Pak Peter saya baru halo, dia baru bangun tuh, emosi saya sudah naik tuh. Ini jalan yang mana sih? Jalan dan sampai di sini Bapak begitu turun, baru mau buka Alkitab lagi emosi mau buka Alkitab bagaimana? Buka Alkitab mau persiapan, aduh agak sedikit menjengkelkan sepanjang pagi sampai dengan habis mandi mau masuk ke dalam ruang ibadah itu sesuatu yang menjengkelkan. Tapi pas lagi masuk ke sini, saya ingat poin ini. Kasih itu Bapak Ibu. Membuat Bapak Ibu dan saya berpikir benar, bertindak benar apapun emosinya. Kasih kepada Allah membuat kita berpikir benar tentang Tuhan, bertindak benar dalam pelayanan kepada Tuhan, apapun emosi kita. Kasih kepada sesama membuat kita berpikir dan bertindak benar terkait dia, apapun emosinya dia. Entah kita suka, entah kita tidak suka. Karena kita mengasihi Allah, kita akan berpikir dan bertindak dengan benar. Dan inilah Sakaria. Natal mengingatkan saudara dan saya mengenai hal ini. Dan mari sekali lagi Bapak Ibu dan saya melihat di dalam diri Kristus.
Yesus Kristus itu kalau lihat Bapak Ibu dan saya, harusnya dia marah kan ya. Kita orang berdosa, dia suci. Ketika dia hadir di dalam dunia sebagai manusia, dia sering diperlakukan tidak adil. Seharusnya dia marah. Seharusnya dia itu tidak perlu menebus Bapak Ibu dan saya. Saya berapa kali baca itu orang yang di sebelah kanannya, sebelahnya Tuhan Yesus, nggak tahu kiri atau kanan kan ya. Tapi kemudian sebelum yang salah satu bertobat, kan dua-duanya menghina kan ya. Alkitab tuh dengan jelas mengatakan dua orang di sebelahnya menghina dia. Jadi bukan yang satu dari awal sudah baik, enggak, dua-duanya menghina. Sudah sama-sama disalib, gak tahu diri kan. Kalau dia nggak disalib, dia hina, oke lah. Yang ini dia lagi disalib, dia menghina, ditambah dengan yang di bawah. Saya pernah baca Alkitab, saya bilang sama Vikaris Grace, saya bilang, Grace, kamu tahu enggak, kalau saya yang disalib, saya turun. Yesus kalau mau turun bisa kan ya? Tinggal Yesus tanya, kalian dua bilang apa? Terus tanya yang di bawah, kalian bilang apa tadi? Dia cabut, Pak. Turun, dia musnahkan mereka semua. Bisa. Kenapa enggak bisa? Oh, dia Allah kok. Tetapi apa yang dia lakukan, Bapak Ibu? Dia berpikir benar sesuai kehendak Bapa. Dia bertindak benar sesuai kehendak Bapa. Menebus orang-orang yang sementara menghina dia. Bapak Ibu, spirit ini bukan hanya spirit Golgota pada saat Jumat Agung dan Paskah. Ini adalah spiritnya Natal. Supaya dia bisa mengalami seluruh proses itu, dia harus mengalami apa yang harus saudara dan saya sebut sebagai inkarnasi. Dan itu terjadi karena dia berpikir dan bertindak benar, apapun emosinya. Biarlah Bapak Ibu dan saya belajar mengenai orang ini. Baik Sakaria, baik itu orang yang bernama Yesus Kristus. Sama-sama setia di dalam pelayanan mereka. Kenapa? Karena mereka mengasihi Tuhan mereka. Dan dalam konteks Bapak Ibu dan saya, iman yang sejati membuat Bapak Ibu dan saya setia di dalam pelayanan. Kelihatannya personal, tapi jangan lupa, yang namanya pelayanan pasti melibatkan orang lain. Sebelum saya lanjutkan, saya mau ingatkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu adalah anggota GRI Cikarang, atau anggota gereja apapun, iman yang sejati akan menuntun saudara pelan-pelan masuk ke dalam gereja, memberi diri untuk melayani orang lain. Iman tidak membuat saudara itu menjadi orang-orang yang eksklusif, membuat orang-orang menjadikan saudara-saudara orang-orang yang terisolasi. Tidak demikian. Yang kedua, iman Sakaria itu tampak melalui doanya. Ayat yang ke-13. Mari kita lihat ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Pertanyaannya sekarang adalah, doa yang dikabulkan ini doa yang mana? Karena dikaitkan dengan Yohanes, seringkali Bapak Ibu dan saya mengaitkan ini dengan doa personal. Seumur hidup seolah-olah dia berdoa supaya dia punya anak. Ini aib Tuhan. Tolong supaya aib ini terlampaui. Tolong supaya saya memiliki seorang anak. Gak harus banyak Tuhan. Satu saja supaya aib ini terlampaui. Supaya di depan mata banyak orang, saya itu beres. Apakah ini yang menjadi doanya? Bapak Ibu, seringkali orang mengaitkan ketekunan di dalam doa, itu dengan kemauan untuk berdoa terus-menerus, berdoa dengan bersemangat, berdoa dengan berapi-api, berdoa tanpa henti. Saya setuju dengan hal itu, gak ada yang salah dengan itu. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah dimensi atau hal yang sementara diminta ini adalah hal yang sangat-sangat personal? Saya kira nggak ada salah ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu kemudian berdoa, ada pergumulan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya bergumul. Untuk pergumulan yang sifatnya eksternal. Jangan juga kita jadi orang reform yang selalu mendoakan orang lain, tapi tidak pernah berdoa untuk diri sendiri. Saya pernah ketemu di GRI Bapak Ibu, ada orang yang pergi kunjungan mau. Dia selalu ikut sama-sama kami, tetapi dia tidak mau dikunjungi. Saya pikir jangan-jangan ini Tuhan. Gak ada orang yang pergi ke tempatnya dia, kecuali dia datang ke tempat kita. Ini semacam kesombongan secara spiritual yang sebenarnya tidak perlu. Saya pernah berhadapan dengan orang yang kemudian tanya, Pak, bolehkah saya berdoa untuk hal-hal pergumulan-pergumulan personal? Saya bilang, jadi selama ini berdoa untuk apa? Berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk gereja, kecuali berdoa untuk kebutuhan personal. Bapak Ibu, gak ada yang salah dengan mendoakan kebutuhan personal kita. Ketika Ayub menderita, dia berdoa. Ayub nggak bilang, saya berdoa untuk bangsa dan negara saya, meskipun saya menderita. Oh enggak, dia berdoa untuk pergumulannya dia. Sehingga tidak ada yang salah ketika Bapak Ibu berdoa terus-menerus, berdoa dengan bersemangat, berdoa tidak berhenti untuk pergumulannya Bapak Ibu.
Tetapi di dalam konteksnya Sakaria, sekali lagi saya kira ada sedikit perbedaan. Sakaria tentu saja pernah berdoa, cuman saya mau ingatkan Bapak Ibu bahwa kadang-kadang kalau Bapak Ibu dan saya berdoa untuk satu pokok doa sudah lama, kadang-kadang kita malas kan melanjutkannya. Berdoa bertahun-tahun, sampai kemudian kita lupa, gak pernah mendoakannya lagi. Bapak Ibu, saya mau tanya sekarang, menurut Bapak Ibu, apakah Sakaria sampai dengan hari dia berdiri sebagai imam yang melayani itu, di dalam teks ini, dia masih berdoa untuk anak atau enggak? Dia masih berdoa untuk anak atau enggak? Enggak, atau iya? Sudah enggak. Bapak Ibu, waktu malaikat kasih tahu bahwa dia punya anak, dia enggak percaya lagi. Bapak Ibu lihat jawabannya, kami sudah tua, dan seterusnya. Ini berarti, mungkin dia pernah berdoa, tetapi juga pada saat yang sama, biasanya orang yang berdoa adalah orang yang siap untuk menerima jawaban Tuhan. Mungkin dia sudah mengasumsikan memang Tuhan tidak mau kasih saya seorang anak, jadi dia sudah terima itu. Dia terima kenyataan itu, sampai kemudian malaikat datang dan malaikat berbicara kepada dia. Para penafsir umumnya melihat dari sudut pandang ini. Karena ada muncul ayat-ayat yang menunjukkan, mengindikasikan dia sudah seperti terkejut dengan itu, dan kemudian malaikat bahkan harus menyatakan penghukuman Tuhan karena ketidakpercayaannya. Besar kemungkinan dia sudah enggak berdoa untuk itu. Jadi doa yang mana yang dijawab oleh Tuhan? Mari kita lihat ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Dia imam, dia masuk ke bait Allah untuk berdoa. Dan Bapak Ibu perhatikan, di dalam bait Allah dia berdoa, mewakili umat Allah, dan di luar umat Allah berdoa juga yang sama. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang atau di luar dan kemudian mereka juga berdoa. Seorang imam adalah orang yang masuk ke dalam bait Allah bukan mewakili dirinya tetapi mewakili seluruh umat Allah. Berdoa untuk seruan-seruan umat Allah kepada Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Sakaria. Dia mewakili komunitasnya. Masuk ke dalam bait Allah bukan hanya berdoa untuk pergumulan personalnya dia yang sudah mungkin dia lupakan. Tapi dia berdoa untuk pergumulan umat Allah. Mewakili umat Allah berseru kepada Allah karena dia adalah perwakilannya. Bapak Ibu jangan lupa nama Sakaria berarti Allah mengingat. Maka tugasnya dia adalah berdoa mengingatkan Tuhan seolah-olah kepada janji-janjinya. Dalam Keluaran pasal yang kedua ayat 24. Israel berseru kepada Tuhan. Allah ingat mereka, Allah mengutus Musa. Sekarang seolah-olah Lukas pasal 1 mau bilang bahwa Israel berseru di luar. Sakaria mewakili mereka, berseru di hadapan Tuhan di dalam bait Allah. Dan Allah ingat kepada mereka, lalu Allah mengutus malaikat untuk mengatakan, sekarang saya akan mengutus kepada umatku Musa yang kedua. Di dalam perjanjian lama, orang Israel kenal Musa yang pertama. Di dalam perjanjian baru, umat Allah kenal Musa yang kedua. Pemimpin umat yang membebaskan mereka dari perbudakan iblis, dosa, dan kematian. Mirip. Dan Tuhan mendengar doa Sakaria. Mungkin kita bisa bilang ya ayat 13 kan sekalian kan. Mendengar doa Sakaria buat umat, tapi juga melibatkan Sakaria di dalamnya dengan menjawab doa personalnya. Bapak Ibu, kita perlu belajar beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu dan saya perlu belajar untuk memiliki ketekunan yang sama sebagai orang beriman dengan Sakaria. Tetaplah berdoa meskipun Bapak Ibu dan saya bergumul. Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya berdoa dalam pergumulan, kita mesti berhenti untuk berdoa sebagai orang-orang egois yang setiap hari hanya bergumul dengan dirinya sendiri. Kisah ini adalah kisah yang menunjukkan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa doa sebagai ekspresi iman yang sejati yang dimiliki oleh Sakaria itu dipakai oleh Tuhan untuk apa? Bukan hanya untuk melayani dirinya, tetapi melayani seluruh umat Tuhan. Ketika Bapak Ibu dan saya berdoa, mungkin kita juga perlu belajar dari Sakaria. Bapak Ibu dan saya sebagai orang yang tekun berdoa, sambil kita tekun berdoa, sambil kita belajar bahwa tidak selamanya Tuhan menjawab doa Bapak Ibu dan saya seperti yang kita mau. Belajar untuk menerima semua keputusan Allah dalam kehidupan kita. Sakaria mengajar ini bagi kita. Bapak Ibu dan saya perlu mendoakan orang lain sesuai dengan janji Tuhan. Dan mungkin kalau kita geser sedikit dari pergumulan terkait dengan doa atau percakapan mengenai doa. Tetapi yang Tuhan ajarkan melalui Sakaria adalah orientasi para pelayan Tuhan. Apa yang harus ada dalam pikiran dan hati para pelayan Tuhan. Yang ada dalam pikiran dan hati para pelayan Tuhan ketika mereka melayani, ketika mereka berdoa, itu bukan kepentingan personal dan keluarga mereka. Sehingga Bapak Ibu dan saya tidak boleh menjadikan kepentingan personal dan keluarga sebagai penghalang bagi saudara dan saya, sebagai alasan bagi saudara dan saya untuk tidak melayani Tuhan dan umatnya.
Orientasi itu begitu jelas. Tuhan taruh di dalam teks ini. Ketika dia berdoa, dia sementara berdoa bagi umat Allah. Dan Allah datang bilang, aku menjawab doamu bagi umatku. Orientasi pelayan, baik itu saudara dan saya sebagai orang Kristen, kami sebagai hamba Tuhan. Orientasi kami adalah kemuliaan Allah di dalam kehidupan umat Allah. Ini yang tadi saya bilang. Iman itu sesuatu yang personal, tetapi ketika saudara dan saya mengekspresikan iman kita, dalam ekspresi iman itu Allah akan tuntun pelan-pelan Bapak Ibu dan saya kemana? Ke dalam komunitas, ke dalam rumah Tuhan. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak terjadi. Ketika Kristus datang Bapak Ibu, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, tetapi pekerjaan-pekerjaan yang baik itu kalau saudara dan saya tanya orientasinya kemana? Pertama, untuk mengekspresikan cinta kasih kepada Bapa. Yang kedua, untuk melayani umat yang dipercayakan Bapa kepadanya. Sama kan? Dan ini yang terjadi pada Sakaria. Kita bisa bertekun di dalam pelayanan, bertekun di dalam doa. Tapi ingat, orientasinya bukan kehidupan personal dan juga bukan kehidupan keluarga kita. Saya tidak boleh bilang bahwa Bapak Ibu harus buang kehidupan personal dan keluarga. Itu salah. Allah tidak meniadakan personalitas kita. Allah tidak pernah kemudian menyingkirkan keluarga kita karena itu semua adalah pemberian Tuhan. Kalau seandainya keluarga itu harus diabaikan, untuk apa kita berkeluarga? Mandat pertama sebelum mandat Injil, malah itu adalah mandat budaya. Di dalamnya adalah berkeluarga. Itu adalah sesuatu yang sangat mulia sehingga seharusnya Bapak Ibu dan saya beri yang terbaik bagi keluarga kita. Kehidupan personal, tubuh dan jiwa ini adalah pemberian Tuhan. Diciptakan oleh tangan Allah sendiri, tubuh ini. Jiwa berasal dari hembusan nafas Allah. Dan dengan demikian ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Harus diperhatikan dengan sangat baik. Tetapi perhatian saudara dan saya terhadap hal-hal yang baik ini, baik itu pribadi kita maupun keluarga kita, jangan sampai membuat Bapak Ibu dan saya mengabaikan keluarga yang didirikan oleh Tuhan dengan darah Kristus. Jangan buang yang ketiga demi dua yang pertama, karena di dalam konteks inilah saudara dan saya akan menemukan bahwa perjuangan personal dan keluarga kita bisa menjadi penyembahan berhala. Saya tidak sementara bilang sekali lagi, saudara harus menyingkirkan keluarga dan juga kehidupan personal demi pelayanan kepada Tuhan. Karena ini juga kejahatan, itu adalah dua hal yang penting yang Allah berikan. Tetapi jangan jadikan dua hal ini sebagai penghalang bagi saudara untuk kemudian melayani Tuhan. Sekarang saya juga mau mengingatkan bahwa mungkin bukan cuma kehidupan personal, keluarga. Apa sih yang Bapak Ibu anggap penting di dalam dunia ini? Yang harus Bapak Ibu dan saya kejar, sehingga ketika Bapak Ibu mengajarnya, Allah itu terabaikan. Apa yang saudara sementara kejar sehingga umat Tuhan itu terabaikan. Saya sengaja menekankan ini sekali lagi Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu ingat, gereja jangan ditempatkan di tempat yang paling terakhir. Seolah-olah saudara boleh memberi waktu saudara dan saudara boleh tidak beri waktu saudara. Seolah-olah dia itu bukan sesuatu yang sangat penting. Saya mau ingatkan saudara bahwa Kristus mati untuk gereja. Yang berikut, yang saudara dan saya bisa belajar dari Sakaria adalah ketika Allah menjawab pergumulan Israel di dalam cerita ini. Allah melibatkan Sakaria yang berdoa. Sekali lagi, Tuhan jawab pergumulan Israel, tetapi Allah melibatkan Sakaria yang berdoa untuk Israel. Orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang biasanya Allah siapkan untuk berbagian di dalam jawaban doa. Sehingga istilah seperti ini yang sering muncul kalau kami hamba Tuhan, Tuhan ini aku, utus dia. Itu tidak bisa. Tuhan ini saya. Biar saya pelayanan di sini, di tempat-tempat yang sulit, utus dia. Itu tidak bisa. Biasanya orang yang berdoa lah yang dipersiapkan Tuhan untuk menggenapi jawaban doa. Nehemia itu, juru minum raja. Waktu dia dengar berita, kemudian apa yang terjadi? Hatinya sedih kan ya. Alkitab bilang dia berdoa. Tapi waktu dia berdoa, raja tanya apa yang dia lakukan. Dia tidak bilang begini, utus beberapa pemimpin Israel kembali ke sana. Tapi ketika dia berdoa, para penafsir mengatakan Tuhan telah mempersiapkan hatinya. Sehingga ketika raja tanya, dia bilang, utus saya pergi. Sayalah yang akan pergi. Pergi kemana? Pergi ke Yerusalem. Padahal dia sudah hidup enak sebagai juru minum raja. Dia harus meninggalkan posisi yang begitu penting itu. Bapak Ibu dan saya perlu belajar bahwa ketika saudara dan saya berdoa, secara personal maupun secara komunal, khususnya secara komunal, kita perlu siapkan hati untuk dilibatkan sebagai jawaban doa. Saya pernah sharing di sini, salah satu cabang kita waktu saya masih cukup sering pergi pelayanan di sana. Kemudian saya sering ketemu kan, kami sering habis itu makan sama-sama, ada seorang ibu di situ. Dia datang dengan beberapa anaknya tapi suaminya nggak pernah ada. Ngobrol-ngobrol lalu kemudian sekali saya tanya, "Bapak di mana?"
Lalu pengurus yang lain yang menjelaskan, bapak belum percaya, bapaknya si ibu itu belum percaya dan seterusnya. Lalu kemudian ibu itu sharing mengenai pergumulan dia cukup lama berdoa untuk suaminya. Setelah sudah lewat beberapa waktu, kira-kira dalam tahun yang sama, saya datang lalu saya lihat seorang bapak duduk di sebelah sang ibu itu dan anak-anaknya, tapi saya nggak pernah ketemu bapak itu. Sambil khotbah, sambil saya lihat-lihat, saya pikir kemungkinan ini suaminya, tapi kan katanya suaminya bukan orang percaya. Lalu kemudian waktu salaman, ibu itu bilang, "Pak, ini suami saya." Dalam hati saya berarti benar. Jadi kita pergi makan, waktu makan kemudian ceritalah si ibu. Bertahun-tahun dia berdoa untuk suaminya dan suaminya selalu menolak. Dia ajak ke gereja selalu tolak. Tapi kemudian tahun itu kondisi usahanya dia, di beberapa tempat yang menjadi tempat usahanya dia itu drop, hancur semua. Dia berusaha untuk bangunkan lagi dan sudah nggak bisa. Akhirnya dia datang ke istrinya, dia bilang begini, "Kamu pernah cerita Allahmu itu hidup kan? Kalau Allahmu itu hidup dan dia mau paling tidak pulihkan satu saja supaya kita bisa bertahan hidup, saya akan percaya dia." Istrinya bilang, "Saya akan berdoa untuk kamu." Lalu kemudian istrinya berdoa dan itu menjadi cara Tuhan setelah proses berbulan-bulan untuk kemudian membangkitkan kembali usahanya dia. Tidak seperti sebelumnya, tetapi dia kembali. Saya mau tanya Bapak Ibu, ketika dia berdoa dan Tuhan jawab, usaha suaminya goncang, apakah istri dan anak-anak tidak mengalami kesulitan? Mereka juga sulit kan ya? Tuhan gak bilang, "Gak apa-apa, biar dia aja yang menderita. Kamu tetap 4 sehat 5 sempurna. Dia 3 sehat 2 lumayan." Kan enggak. Ketika dia menderita sebagai suami, istri dan anak-anak mengalami penderitaan yang sama. Sebenarnya kalau mau dipikir-pikir, sang suami bisa bilang, "Kita menderita ini gara-gara doamu." Tetapi ini cara kerja Tuhan. Tuhan selalu melibatkan orang-orang yang berdoa di dalam jawaban doa. Memang kadang-kadang mungkin saudara dan saya merasa tidak, tetapi paling banyak di dalam kehidupan bergereja ketika saudara dan saya berdoa, Tuhan melibatkan kita. Berdoa untuk bangsa dan negara, itu berarti saudara dan saya harus siap terlibat dalam bangsa dan negara ini. Kita setiap minggu berdoa untuk misi. Bapak Ibu dan saya tidak punya pilihan yang lain. Bapak Ibu dan saya pasti harus terlibat di dalam apa yang disebut sebagai misi atau pekerjaan Tuhan. Yang ketiga yang saudara dan saya bisa belajar adalah Allah selalu mengingat umatnya. Sakaria berarti Allah mengingat. Nama ini memberikan peringatan kepada saudara dan saya bahwa Allah tidak lupa kepada umatnya dan Allah tidak mengabaikan pergumulan mereka. Allah kita adalah Allah yang ingat doa dari Sakaria dan Elisabet. Meskipun mereka mungkin sudah lupa. Mereka sudah nggak harap lagi. Ini kan bukan pergumulan berbulan-bulan saja. Tapi ini pergumulan bertahun-tahun. Bapak Ibu saya kutip tulisan yang indah dari Matthew Henry. Dia bilang begini. Doa-doa yang dinaikkan dengan iman tersimpan di sorga. Sekali lagi. Waktu saya baca ini hati saya disentuh banyak sekali. Kuat sekali oleh kutipan ini. Doa-doa yang dinaikkan dengan iman tersimpan di sorga. Dan tidak dilupakan walaupun sampai sekarang belum terjawab. Tuhan simpan itu. Mungkin ini bahasa yang terlalu karikatural, dia simpan. Bahasa yang paling sederhana adalah Tuhan ingat, bahkan ketika saudara dan saya telah melupakannya. Berapa banyak dalam kehidupan saudara dan saya Tuhan jawab pergumulan kita justru setelah saudara dan saya melupakan bahwa kita pernah mendoakannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah mengalami amnesia. Iman memimpin saudara dan saya kepada Tuhan yang sedemikian, dan dengan demikian Tuhan yang sedemikian memimpin saudara dan saya dengan iman untuk hidup bersama dengan yang lain. Yang terakhir saya mau tutup dengan mengajak kita baca ayat 18-20. Ayat 18-20 kita baca sama-sama 2, 3. Lalu kata Sakaria, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata pada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Bapak Ibu, yang terakhir dari iman Sakaria adalah iman yang sejati itu tidak menjadikan Bapak Ibu dan saya manusia sempurna. Sekali lagi, iman itu tidak menjadikan kita manusia sempurna, tanpa cacat, tanpa kekurangan sama sekali. Sakaria adalah orang beriman, dikatakan dia orang benar, dikatakan dia tidak bercela. Hari ini saudara dan saya belajar, dia setia di dalam pelayanannya meskipun dia menderita. Dia tekun berdoa bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk umat Allah.
Tetapi pada saat yang sama, orang yang sedemikian adalah orang yang bukan orang yang sempurna. Kalau Bapak Ibu bandingkan pasal 1 ayat 18, pertanyaannya Sakaria, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini terjadi? Mari bandingkan dengan pertanyaan Maria. Pasal 1, saya baca ayat 29, Bapak Ibu baca ayat 34. Saya baca ayat 29, Bapak Ibu baca ayat 34, Lukas pasal 1. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ayat 34. Bukankah pertanyaan Maria dan pertanyaan Sakaria itu mirip? Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana saya bisa memahami hal itu? Jadi ini pertanyaan yang kira-kira samalah. Diberikan kepada malaikat yang sama, pertanyaannya sama. Anehnya adalah responnya beda. Maria mendapatkan jawaban seperti yang dia harapkan. Orang yang bernama Sakaria justru memperoleh apa yang disebut sebagai penghukuman. Kamu akan bisu. Pertanyaannya, kenapa sih Sakaria mesti dihukum oleh Tuhan? Pertanyaan bagaimana aku tahu mengekspresikan apa yang disebut sebagai ketidakpercayaan. Nanti kita akan lihat Maria secara singkat Bapak Ibu. Tetapi Sakaria tidak percaya. Jadi satu sisi dari tadi kita ngomong orang beriman, tetap ada satu titik buta yang membuat dia menjadi tidak percaya. Maka ayat 20 berkata, karena engkau tidak percaya akan perkataanku. Jadi pertanyaan ini lahir dari apa yang disebut sebagai ketidakpercayaan. Pertanyaan bagaimana saya tahu sebenarnya adalah sebuah pertanyaan, oke, kalau memang Allah yang bilang begitu, kasih saya tandanya. Sudah sulit bagi saya untuk percaya. Pertama, istri saya mandul. Yang kedua, saya sudah tua. Kami dua sudah suntuk umur. Jadi kayaknya ini sesuatu yang sudah tidak mungkin. Jadi kalau memang Allah mengutus engkau untuk menyampaikan firman itu kepada saya, berikan tanda itu kepada saya. Bapak Ibu, minta tanda tidak selamanya merupakan ekspresi iman. Kadang-kadang orang minta tanda justru karena tidak percaya. Dan Sakaria melakukan hal itu. Sakaria meragukan kuasa Allah dalam kondisi yang tidak mungkin. Kalau saudara dan saya masuk dalam pelayanan kita akan lihat bahwa sebenarnya ada masa-masa di mana Tuhan harus bekerja dalam situasi yang tidak mungkin, sehingga kita harus percaya kepada kuasa Allah dalam situasi yang tidak mungkin. Dan Sakaria, Tuhan marah. Kenapa? Karena dia punya dasar untuk percaya, Bapak Ibu. Sekali lagi, Tuhan marah kepada Sakaria karena dia punya dasar untuk percaya. Elisabeth bukan perempuan mandul pertama yang Tuhan janjikan untuk kemudian akan punya anak. Sakaria bukan laki-laki yang sudah suntuk umur pertama yang Tuhan janjikan untuk punya anak. Di dalam perjanjian lama sudah ada. Dan orang ini adalah imam yang harusnya belajar firman. Dan dia mengerti. Dia punya dasar untuk percaya. Seharusnya dia tidak usah minta tanda. Lihat kepada tindakan Allah di dalam perjanjian lama. Firman Allah dan kemudian percaya. Wong ini malaikat yang datang. Kalau seandainya Tama yang datang dia tanya bagaimana itu terjadi, ya sudah. Jelas itu malaikat. Tetapi kemudian meskipun ada dasar yang kokoh untuk percaya, dia memutuskan untuk tidak percaya. Oleh sebab itu Allah menghukum dia. Beda dengan Maria. Maria mengajukan pertanyaan karena dia percaya. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Bukan karena dia tidak percaya itu bisa terjadi. Tapi ini pertanyaan mengenai bagaimana Allah akan mengerjakan itu padaku. Maka Bapak Ibu dan saya akan menemukan di dalam ayat 35, malaikat menjelaskan bagaimananya. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah, dan sesungguhnya. Dan seterusnya. Saya baca ayat 36. Dan seterusnya lah itu. Yang dibicarakan di sini adalah bagaimana Tuhan menjawab itu. Prosesnya, Roh Kudus datang kepada kamu dan seterusnya. Maria tidak meragukan jawaban Tuhan. Maria tidak meragukan apa yang disebut sebagai kuasa Tuhan. Padahal tidak ada catatan perjanjian lama kan tentang itu. Tidak ada pengalaman di dalam perjanjian lama. Dia percaya kepada firman dan dia percaya kepada Tuhan. Dan saya kira iman yang sejati punya karakteristik ini. Sekarang iman yang sejati seperti saudara dan saya bisa belajar dari Maria. Iman yang sejati, kalau dari Sakaria kita bisa belajar tidak menjadikan saudara dan saya orang yang sempurna. Ada masa-masa di mana kita ragu juga lah. Ada masa-masa di mana kita khawatir. Saya sharing sedikit terkait yang di Depok baru berapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya rasa ada kelegaan dalam situasi yang menurut saya anomali. Karena Patong itu minta harus beli tanah yang di belakang, kemudian pada saat yang sama selalu tanya kapan bangun, itu asumsi saya, beli tanah dan bangun itu dua hal yang jalan sama-sama kayaknya nggak mungkin. Tapi kemudian kami tetap jalan gitu.
dalam beberapa doa kami tim pembangunan itu, kami doa dan saya bilang, kita nih nggak tahu nih Tuhan mau kayak apa. Karena nggak mungkin dua-dua jalan sama-sama. Lalu kemudian sudah proses mau jalan, sudah mau dealing untuk kemudian proses jual beli, ini diintervensi oleh keluarga yang lain. Jadi beli dari satu keluarga, ada keluarga yang lain diintervensi di situ sampai satu kali. Itu saya sementara di Cikarang, mereka pertemuan di Gary Depok, saya lewat Zoom, kemudian kita diskusi termasuk dengan keluarga yang lain yang ada di Belanda itu. Ngobrol, kemudian saya mulai berasa kok kayaknya ini nggak selancar yang kami bayangkan. Kemudian saya berdoa juga gitu. Habis berdoa Bapak Ibu, kemudian ngobrol. Bapak Ibu, dalam konteks beberapa tempat kita di Gary, justru pada saat pembangunan terjadi, pada saat itulah jemaat itu bisa agak sedikit terbelah. Karena itu kan melibatkan, sehingga saya agak sedikit khawatir. Waktu saya sudah mulai ragu-ragu, kemudian di mobil saya ketemu dengan satu orang, kemudian saya bilang, Pak, kita punya tim kecil, jadi kita berdoa baik-baik. Karena kalau belajar dari pengalaman, ada perpecahan setelah ini. Saya berharap ini nggak terjadi, saya khawatir, sehingga saya juga nggak mau ambil keputusan terlalu cepat. Lalu kami punya kesempatan untuk pergi lihat salah satu cabang yang sementara membangun. Entah bagaimana, tapi waktu kami semua lihat itu, semua nggak ada ngomong, kita ngomong teknis lah, akan ada perjumpaan dengan pemilik tanah yang di belakang dan seterusnya. Tapi kelihatannya Tuhan sudah mulai satukan hati kami untuk satu kesimpulan yang sama. Tapi nggak ada yang ngomong. Begitu hari Rabu yang lalu itu harusnya kita ketemu dan kemudian mulai tanda tangan kontrak. Intervensi yang kedua datang. Dan kali itu kalau seandainya kami layani makin panjang. Kemudian saya tulis di grup, kali itu saya pikir ya sudahlah taruh di grup. Saya bilang kalau saya lihat model kayak begini, kita mau sampai kapan? Menurut saya batalin aja. Bapak Ibu, yang saya terkejut itu adalah semua jawab batalin. Ada satu yang telepon, dia bilang, Pak, saya sudah tunggu keputusan ini lama. Kalau memang harus tunda, kita tunda aja. Dan kemudian kami seperti melihat kepada satu hal yang sama. Yang mana di dalam meeting-meeting sebelumnya bagi saya itu tidak mungkin. Hanya pergi dan kemudian lihat orang lain membangun, kemudian kami bisa sampai kepada satu kesimpulan yang sama. Bagi saya, itu ada dalam satu situasi yang mungkin kalau Bapak Ibu ada di dalam, Bapak Ibu dan saya tahu sulit. Karena masing-masing kan punya ini sendiri ya, perhitungan sendiri dan seterusnya. Kalau saya terlalu ngotot, saya sendiri sudah khawatir, sehingga saya bilang Vicaris Grace, kalau saya ngotot rasanya sulit, jadi biar aja dinamikanya seperti apa, biar Tuhan yang pimpin. Dan saat ini saya kira begitu ada keputusan itu Bapak Ibu, aduh rasanya lega sekali. Saya rasa seperti dikeluarkan dari hutan, sehingga waktu telepon dengan Pak Tong, dengan gampang saya ngomong, semua orang rasanya sepakat. Kami lega untuk ini dan kami akan jalani yang ini. Jawaban dari sana cuman, ya sudah Tama. Kemudian selesai. Yang saya bayangkan itu pertanyaan semua, apa? Kenapa tunda? Itu yang lebih sulit sebenarnya. Tapi kemudian waktu bilang ya sudah Tama, ya sudah. Tapi ada masa di mana Bapak Ibu dan saya hal-hal yang kelihatan sederhana kita bisa kendalikan kan ya. Tapi ada masa hal-hal yang sederhana membuat Bapak Ibu dan saya tidak bisa kendalikan apa-apa. Apa yang Bapak Ibu dan saya perlu pelajari? Ya belajar percaya sama Dia. Saya sih sempat tanya sama Tuhan berkali-kali tuh dalam hati ya. Sebenarnya Tuhan pimpin gak kami ini? Kok kenapa ini terlalu lama? Kenapa ini terlalu sulit? Ada banyak hal yang kalau saya cerita satu-satu itu seperti kayak penghalang yang membuat kami itu tidak bisa maju. Tapi kalaupun maju Bapak Ibu, kami sudah bisa hitung bahwa ada kesulitan yang terlalu besar kalaupun maju tuh. Sehingga ya tadi saya bilang waktu semua sepakat dan kemudian ambil keputusan itu, ditambah bagi saya konfirmasi waktu kemudian jawaban datang bilang, ya sudahlah, ya sudah bagi saya sudah beres. Tidak seperti yang kami rencanakan, tetapi jauh lebih melegakan. Saya juga merasa bahwa gereja Tuhan itu masih bisa terpelihara, jalan dengan lebih baik. Paling tidak selama beberapa tahun ke depan saya tahu bahwa kalau ini jalan, ini akan jalan dengan baik. Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi kita gereja. Terakhir saya mau tutup dengan ini. Tuhan tuh waktu Dia mengasihi gereja secara komunal. Tapi waktu Dia mengasihi gereja secara komunal, Dia tidak lepas matanya dari setiap pribadi di dalamnya. Dia mengasihi Israel secara keseluruhan, tapi Dia tetap perhatikan Sakaria. Dia memberi Yesus bagi Israel, tapi Dia juga memberi Yohanes bagi Sakaria. Dia memperhatikan pergumulan Bapak Ibu dan saya secara personal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena di dalam hari di mana kami menyiapkan hati kami untuk merayakan Natal, Tuhan berfirman lagi bagi kami, memimpin kami untuk berefleksi dari kisah Natal, peristiwa-peristiwa di sekitar berita Natal, untuk menyiapkan hati kami menyambut Natal. Pimpin dan sertailah kami, tolong kami memandang kepada Allah yang Maha Kuasa itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin.